Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farisi, NIM 21042347. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data dalam penelitian, entry data, validitas dan reliabilitas, uji hipotesis dan uji model fit. Baiklah, ciri pertama yang akan saya presentasikan yaitu entry data. Pengertian entry data adalah kegiatan mentransfer data mentah yang telah dikumpulkan melalui survei, eksperimen, atau pengamatan ke dalam sistem komputer, seperti perangkat lunak statistik, misalnya SPSS, R, atau Excel, atau sistem database. Data ini kemudian akan digunakan untuk analisis lebih lanjut. Baiklah, di sini yang kedua itu langkah-langkah dalam entry data. Yang pertama itu ada persiapan data, validasi data, memasukkan data ke dalam sistem, dan penyimpanan dan keamanan data. Baiklah, di sini akan saya jelaskan yang pertama yaitu tentang persiapan data. Yang pertama yaitu pemeriksaan kualitas data. Memastikan data yang dikumpulkan lengkap dan konsisten. Jika data jika data ada yang hilang atau tidak valid, perlu dilakukan klarifikasi atau pengisian data yang hilang. Yang kedua, format data. Data perlu disiapkan dalam format yang sesuai dengan perangkat lunak statistik yang akan digunakan, misalnya memastikan bahwa variabel diorganisir dengan benar dalam kolom-kolom dan baris-baris sesuai kebutuhan analisis. Yang ketiga, penyusunan kode untuk variabel. Variabel atau kategori data yang bersifat kualitatif, misalnya jenis kelamin, status pernikahan, mungkin perlu dikodekan dengan angka, misalnya 1 sama dengan laki-laki, 2 perempuan. Selanjutnya, yang kedua itu memasukkan data ke dalam sistem. Adapun langkahnya itu manual entry, pengisian manual. Dalam kasus data yang tidak terlalu banyak, Anda bisa memasukkan data secara langsung ke dalam perangkat lunak. Misalnya mengetikkan data pada tabel di SPSS atau Excel. Yang kedua, input data. Jika data sudah ada dalam format lain, misalnya file CSV, Excel, atau database, Anda bisa mengimport data tersebut langsung ke perangkat lunak analisis statistik. Yang ketiga, penyusunan variabel dan kolom. Variabel yang relevan perlu dimasukkan ke dalam kolom yang terpisah. Dan setiap baris harus mewakili satu unit pengamatan atau subjek dalam penelitian. Selanjutnya yang ketiga itu validasi data. Yang pertama yaitu pemeriksaan konsistensi. Memastikan bahwa tidak ada data yang salah atau tidak logis. Misalnya, jika umur koresponden dimasukkan sebagai 200, ini jelas merupakan kesalahan. Yang kedua, identifikasi data yang hilang. Terkadang data hilang atau tidak lengkap. Hal ini perlu diperhatikan dengan cara mengidentifikasi dan memutuskan apakah akan mengabaikan, mengganti, atau mendekati data yang hilang tersebut. Selanjutnya yang ketiga itu cek kevalidan format. Menyusun data agar memenuhi format yang diinginkan, misalnya memastikan angka desimal berada di tempat yang tepat atau tanggal dimasukkan dengan format yang benar. Selanjutnya, yang keempat itu penyimpanan dan keamanan data. Data yang sudah dimasukkan perlu disimpan dengan aman untuk memastikan bahwa data tersebut tidak hilang atau rusak. Ini termasuk melakukan backup data dan memelihara keamanannya dari akses yang tidak sah. Selanjutnya, yang kedua itu validitas dan reliabilitas. Pengertian validitas. Validitas merujuk pada seberapa tepat instrumen pengukuran, misalnya kuesioner, tes, atau survei. Mengukur apa yang seharusnya diukur, dengan kata lain, instrumen tersebut dikatakan valid jika benar-benar mengukur konstruk yang dimaksud, bukan konstruk lain yang tidak relevan. Selanjutnya, jenis-jenis validitas.
Ada validitas isi, validitas konstruksi, dan validitas kriteria. Yang pertama yang kita bahas yaitu validitas isi. Definisinya yaitu validitas ini menilai apakah suatu instrumen mencakup seluruh aspek yang ingin diukur. Misalnya, jika sebuah tes mengukur kemampuan matematika, maka tes tersebut harus mencakup berbagai jenis soal yang relevan dengan semua aspek yang ingin diukur. Misalnya aljabar, geometri, statistik, dan lain-lain. Untuk pengujiannya biasanya dilakukan oleh para ahli dalam bidang yang relevan yang menilai apakah soal-soal dalam instrumen mencakup semua aspek yang diperlukan. Selanjutnya yang kedua yang akan kita bahas yaitu validitas konstruksi. Validitas yang menunjukkan apakah suatu instrumen benar-benar mengukur konstruksi atau konsep yang dimaksud. Misalnya jika kita mengukur tingkat kecemasan, apakah instrumen tersebut benar-benar mengukur kecemasan atau malah mengukur stres atau depresi. Untuk pengujiannya biasa dilakukan dengan cara menguji hubungan antara instrumen tersebut dengan instrumen lain yang sudah teruji validitasnya. Misalnya dengan uji korelasi. Baiklah yang ketiga, validitas kriteria. Validitas kriteria ini menilai sejauh mana hasil instrumen pengukuran berhubungan dengan kriteria atau indikator lain yang sudah terbukti relevan. Validitas kriteria biasanya dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu validitas prediktif. Mengukur sejauh mana skor pada instrumen dapat memprediksi hasil atau kondisi di masa depan. Yang kedua, validitas konkuren. Mengukur sejauh mana instrumen berhubungan dengan kriteria yang diukur secara bersamaan. Misalnya, membandingkan hasil tes dengan hasil wawancara. Selanjutnya itu pengertian reliabilitas. Yang tadi validitas, yang sekarang reliabilitas. Reliabilitas mengukur konsistensi atau kestabilan hasil yang diperoleh dari instrumen pengukuran. Sebuah instrumen dikatakan reliable jika memberikan hasil yang konsisten dan tidak acak atau berubah-ubah dalam pengukuran yang berulang pada kondisi yang sama. Adapun jenis-jenis reliabilitas yaitu reliabilitas internal, reliabilitas eksternal, reliabilitas antar pengamat. Inilah yang pertama akan kita bahas yaitu reliabilitas internal. Reliabilitas internal memiliki definisi yaitu mengukur sejauh mana semua item dalam instrumen yang mengukur aspek yang sama memberikan hasil yang konsisten. Biasanya diuji menggunakan statistik Cronbach alpha yang nilai umumnya harus lebih besar dari 0,7 untuk dianggap reliable. Adapun contohnya pada sebuah kuesioner yang mengukur kecemasan, apakah seluruh pertanyaan yang mengukur kecemasan memberikan hasil yang konsisten? Baiklah, selanjutnya yang kedua, reliabilitas eksternal. Penelitiannya itu mengukur sejauh mana hasil instrumen pengukuran tetap konsisten ketika diuji pada waktu yang berbeda dengan sampel yang sama. Contohnya, jika kita mengukur tingkat kecemasan dengan menggunakan kuesioner yang sama dalam dua waktu yang berbeda, apakah hasilnya akan tetap konsisten atau tidak? Selanjutnya yang ketiga, reliabilitas antar pengamat. Mengukur sejauh mana dua atau lebih pengamat atau penilai memberikan hasil yang konsisten ketika menilai objek yang sama. Contohnya, dua pengamat yang menilai kualitas tulisan siswa. Apakah mereka memberikan penilaian sama atau sangat mirip? Misalnya itu perbedaan antara validitas dan reliabilitas. Validitas berkaitan dengan akurat atau tidaknya pengukuran yang dilakukan. Apakah instrumen mengukur apa yang seharusnya diukur? Sedangkan reliabilitas berkaitan dengan konsistensi hasil pengukuran. Apakah hasil yang sama diperoleh jika instrumen digunakan berulang kali? Kedua, perbedaannya itu sebuah instrumen bisa saja reliable, tapi tidak valid. Misalnya, alat ukur yang menunjukkan hasil yang konsisten, tetapi tidak mengukur konstruksi yang dimaksud. Contohnya, timbangan yang selalu menunjukkan angka yang salah. Baiklah, ini kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu uji hipotesis. Pengertian uji hipotesis. Validitas merujuk pada maaf, baiklah kita akan melanjutkan presentasi kita ini.
tentang pengertian uji hipotesis. Validitas merujuk pada seberapa tepat instrumen pengukuran. Misalnya kuesioner, tes, atau survei. Mengukur apa yang harus diukur. Dengan kata lain, instrumen tersebut dikatakan valid jika benar-benar mengukur konstruk yang dimaksud, bukan konstruk lain yang tidak relevan. Adapun berikut langkah-langkah umum dalam melakukan uji hipotesis. Yang pertama, langkahnya itu menyusun hipotesis. Hipotesis awal yang menyatakan tidak ada perbedaan atau hubungan yang signifikan ini adalah klaim yang akan diuji. Yang kedua, hipotesis alternatif. Hipotesis yang menyatakan ada perbedaan atau hubungan yang signifikan ini adalah hipotesis yang ingin dibuktikan benar. Yang pertama tadi namanya adalah hipotesis nol atau H0. Soalnya langkah yang kedua itu menentukan jenis uji hipotesis. Pertama adalah uji dua arah. Digunakan ketika kita menguji apakah parameter lebih besar atau lebih kecil dari nilai tertentu, tanpa memprediksi arah perubahan. Misalnya, apakah rata-rata tinggi badan berbeda dari nilai tertentu. Yang kedua, uji satu arah. Digunakan ketika kita menguji apakah parameter lebih besar atau lebih kecil dari nilai tertentu, dengan memprediksi arah perubahan sebelumnya. Yang ketiga, itu menentukan tingkat signifikansi. Tingkat signifikansi adalah probabilitas yang digunakan untuk menentukan apakah hasil uji hipotesis cukup kuat untuk menolak H0. Umumnya alfa sama dengan 0,05 atau 0,01. Selanjutnya yang keempat, langkahnya itu menghitung statistik uji. Statistik uji adalah nilai yang dihitung berdasarkan data sampel yang digunakan untuk membuat keputusan, tergantung pada jenis data dan diuji yang dilakukan. Statistik uji dapat berupa yang pertama yaitu z-test. Z-test untuk data dengan distribusi normal dan variansi diketahui atau besar. Selanjutnya yang kedua, t-test. Untuk data dengan distribusi normal tetapi variansi tidak diketahui. Yang ketiga, chi-square test. Untuk data kategori atau frekuensi. Yang keempat, ANOVA. Untuk perbandingan rata-rata lebih dari 2 grup. Selanjutnya, langkah-langkah yang kelima yaitu menentukan nilai kritis dan keputusan. Nilai kritis adalah batas yang digunakan untuk membandingkan dengan statistik uji. Berdasarkan nilai alfa, kita akan mencari nilai kritis yang sesuai dalam distribusi statistik yang relevan. Jika statistik uji lebih besar dari nilai kritis atau lebih kecil tergantung pada jenis uji, maka kita menolak H0. Kemudian yang kedua, jika statistik uji lebih kecil dari nilai kritis, kita gagal menolak H0 atau menerima H0. Soalnya yang keenam, yang mengambil keputusan. Berdasarkan perbandingan antara statistik uji dan nilai kritis, kita akan yang pertama menolak H0 jika bukti dalam data sampel cukup kuat untuk mendukung H1. Dan yang kedua, gagal menolak H0 jika bukti dalam data sampel tidak cukup kuat untuk mengandung H1. Nah, kesimpulannya dalam langkah-langkah ini itu jika H0 ditolak, berarti ada bukti yang cukup kuat untuk mendukung hipotesis alternatif. Dan yang kedua, jika H0 tidak ditolak, berarti tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung hipotesis alternatif. Setelah kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu uji model fit. Pengertian uji model fit. Uji model fit dalam statistik digunakan untuk mengukur sejauh mana data yang diperoleh cocok atau sesuai dengan model yang diusulkan. Model fit ini sangat penting untuk memastikan bahwa model yang digunakan dapat memberikan representasi yang baik terhadap data yang ada. Uji model fit memungkinkan kita untuk mengevaluasi apakah model yang diusulkan dapat menjelaskan data dengan akurat dan apakah model tersebut memiliki kemampuan prediktif yang baik. Berikut beberapa konsep dan teknik utama dalam uji model fit. Nah, yang pertama yaitu uji kesesuaian model. Uji kesesuaian model digunakan untuk menentukan apakah model yang digunakan sesuai dengan data yang ada. Ini adalah langkah penting dalam analisis statistik. Karena memastikan bahwa model yang diterapkan tidak hanya cocok dengan data, tetapi juga tidak terlalu menyederhanakan atau terlalu rumit. Kedua, statistik T-square. Salah satu uji yang paling sering digunakan untuk menguji kecocokan model adalah uji T-square.
Uji ini digunakan untuk memeriksa apakah distribusi data yang diamati berbeda signifikan dengan distribusi yang diprediksi oleh model. Selanjutnya yang ketiga, goodness of fit pada regresi. Dalam konteks regresi, uji kesesuaian model mengukur sejauh mana model regresi linear atau non-linear dapat menjelaskan variabilitas data yang diamati. Contohnya yang D, uji normalitas residual. Dalam banyak model statistik, terutama dalam regresi linear, asumsi penting adalah bahwa residual atau kesalahan prediksi mengikuti distribusi normal. Uji normalitas residual dapat dilakukan menggunakan beberapa metode. Yang pertama yaitu uji Kolmogorov, Smirnov, atau Shapiro-Wilk. Digunakan untuk menguji apakah residual mengikuti distribusi normal. Yang kedua, plot P, P, dan QQ. Plot ini menunjukkan seberapa dekat distribusi data dengan distribusi normal. Jika titik-titik pada plot berada dekat dengan garis lurus, maka data dianggap berdistribusi normal. Selanjutnya, uji Hosmer-Lemeshow. Uji Hosmer-Lemeshow digunakan untuk menguji kecocokan model dalam analisis regresi logistik, yang biasanya digunakan ketika variabel dependen adalah kategorikal, misalnya ya atau tidak. Uji ini membandingkan hasil model yang diprediksi dengan hasil yang diamati dalam kelompok yang dibagi berdasarkan probabilitas yang diprediksi. Misalnya yang keenam yaitu indeks fit dalam analisis faktor atau model struktural. Dalam analisis faktor atau model persamaan struktural, ada berbagai indeks yang digunakan untuk mengukur kecocokan model. Yang pertama, CFI. Mengukur kecocokan model dengan membandingkan model yang diusulkan dengan model independen. Tidak ada hubungan antar variabel. Nilai CFI berkisar antara 0 hingga 1. Dan nilai mendekati 1 menunjukkan kecocokan yang baik. Dan yang kedua, CLI. Indeks lainnya yang mengukur kecocokan model berdasarkan kompleksitas model dan jumlah parameter. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan kecocokan yang lebih baik. Selanjutnya yang ketiga, RMCEA. Mengukur perbedaan antara matriks covariance yang diobservasi dan yang diprediksi oleh model. Nilai RMCEA di bawah 0,05 dianggap menunjukkan kecocokan yang sangat baik. Nah, ketujuh, uji likelihood ratio. Dalam model-model statistik seperti model regresi logistik atau model campuran, uji likelihood ratio digunakan untuk membandingkan dua model yang berbeda untuk melihat apakah model yang lebih kompleks memberikan peningkatan kecocokan yang signifikan dibandingkan dengan model yang lebih sederhana. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.